Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua di bagian organisasi dan tata laksana Rumah Sakit Ulin, dan juga ada undangan di luar bagian PO yaitu bidang hukum. Ada Kiki, ada Rian ya. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua atas undangan ya dalam rangka acara penyuluhan anti korupsi di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Izin share screen dulu ya. Dan hal-hal ini sangat ketat di rumah sakit itu pada pasar Kelihatan? ya. Terus pada kegiatannya anggaran yang digunakan oleh kesehatan tentu tidak. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan kawan-kawan? Kelihatan Pak, Oke, jelas. ya. Baik, kita mulai untuk penyuluhan hari ini. Topiknya adalah membangun integritas dan mencegah korupsi ya. Ya, bagaimanapun yang namanya rumah sakit itu kan tempat pelayanan, tempat transaksi, kemudian pengadaan segala macam. Tentunya kita wajib dan harus tahu lah untuk bagaimana mencegah korupsi. Nah, penyuluhan ini dalam rangka eh, meminimalkan atau bahkan kita dalam menuju zona integritas Rumah Sakit Ulin, kita harus selalu memberikan dan mengingatkan tentang pemahaman hal ini tentang zona integritas maupun anti korupsi. Nah, sekedar pengenalan singkat ya. eh, sebelum nama saya itu Maya Puji tentunya sudah tahu ya. Jabatan Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana. Nomor kontak HP ini yang baru sekarang ya 085828307966. Yang lama itu sudah tidak aktif jadi hubungan kontaknya di sini. Sesuai janji kita hari ini tanggal 27 Agustus 2026 Kamis ya. Waktunya jam 14 sampai kurang lebih 45 menit ke depan. Atau kalaupun sudah selesai kita akhiri. Media kita adalah Zoom, kemudian moderator Lailatan. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa pemahaman tentang anti korupsi tersebut. Sebelumnya boleh berpantun dulu nanti dibalas ya. Bungas ya. Bungas, bungas, kemudian apa jar? Siap? Oke, ke pasar terapung membeli ikan. Bungas. Singgah dulu ke dermaga kayu. Bungas. Pakai kain sesirangan kebanggaan. Bungas. Bekerja dengan integritas selalu. Tangan. Satu lagi. Ke tempat kandangan harum dan lezat. Bungas. Disajikan di meja keluarga. Bungas. Bungas. Mari jaga amanah dan martabat. Apa jar? Bersama membangun Ulin sejahtera, tepuk tangan untuk kita semua. Lainnya. Baik, integritas itu adalah kompasnya moral ya, kompasnya moral. Jadi untuk menuju Rumah Sakit Ulin melayani tulus dan profesional. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah meningkatkan pemahaman, kesadaran, komitmen seluruh pegawai bagian perencanaan organisasi dan juga bidang hukum yang ada di undangan hari ini ya, dalam mencegah praktik korupsi serta aktif membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Nah, tujuan khususnya adalah bagaimana mengetahui pengertian korupsi, itu satu. Yang kedua,
mengidentifikasi kelompok tindak pidana korupsi. Yang ketiga, membedakan dengan jelas antara gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Kemudian mengidentifikasi contoh potensi risiko korupsi dan tugas perencanaan itu sendiri. Dan berkomitmen menerapkan nilai anti korupsi dalam pelayanan sehari-hari. Ya. Karena di tempat kita di bagian organisasi dan perencanaan dan organisasi ini tentunya adalah kita lebih banyak menggunakan data yang real, ya, tidak boleh memanipulasi data, apalagi merubah nominal perencanaan, ya. Itu integritas kita yang selalu kita junjung tinggi, ya kawan-kawan ya. Kemudian apa sih yang menjadi bahaya, ya, bahaya dalam penyalahgunaan eh, korupsi itu? Misalkan penyalahgunaan kekuasaan, ya. Jadi kalau kita lihat secara umum itu korupsi itu bisa dipahami sebagai perilaku penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, ya, maupun kewenangan publik demi memperoleh keuntungan pribadi. Artinya untuk mencari duit seorang atau golongan tertentu. Yang akan mencederai tentunya adalah keadilan dan kepercayaan. Jadi dalam bagian perencanaan itu integritas itu mutlak, ya, diperlukan karena mengelola dokumen strategis, ya, dokumen Renstra. Kadang-kadang kan orang-orang pasti, berapa sih anggaran tahun ini gitu. Nah, kan kita jadi kayak kunci utama gitu ya untuk menentukan atau memberikan informasi, ya. Jadi ini juga sebagai kebijakan di dalam kebijakan anggaran maupun program kerja, ya, itu sering sekali menjadi incaran. Nah, maka dari itu kita harus selalu berintegritas. Kemudian dampak nyata korupsi itu apa? Yang pertama tentunya adalah menurunkan mutu pelayanan. Jadi korupsi menurunkan kualitas pelayanan kesehatan publik yang seharusnya prima. Bagaimana orang atau masyarakat khususnya bisa percaya misalkan dengan rumah sakit Ulin kalau misalkan pejabat-pejabatnya atau ada pegawai lah katakanlah yang betul-betul kelihatan korupsi, sehingga tentu ini akan menjadi buah bibir di masyarakat yang akhirnya kepercayaan akan menurun, dan ini juga akan berdampak terhadap mutu pelayanan. Nah, kemudian juga akan menghambat tujuan rumah sakit. Kenapa? Karena akan merusak perencanaan yang strategis tadi, kemudian juga menghambat pencapaian target organisasi. Nah, di dalam perencanaan atau di bagian perencanaan sendiri kan tentunya yang menjadi tugas besar kita adalah membuat rencana strategis rumah sakit. Nah, itu betul-betul harus kita jalankan dengan baik, datanya jangan sampai salah, ya. Kemudian bagaimana juga akan menjadikan dampak kehilangan kepercayaan. Nah, tentunya ini akan merusak nama baik Rumah Sakit Ulin di mata masyarakat luas, ya. Jadi kalau masyarakat itu sudah satu orang tidak percaya atau satu orang mendengar berita buruk katakanlah gitu, itu akan selalu cepat viral, ya, dibanding kita memberikan pelayanan yang bermutu atau berkualitas. Ya, seperti itu kan Mbak Rian ya di pengaduan. Karena pengalaman ulun di pengaduan seperti itu. Jadi banyak sekali aduan-aduan yang memang menurunkan citra buruk rumah sakit, ya. Kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, ya, dia akan kecenderungan pasti akan menulis review yang rendah, ya, atau bintang 1, ya. Nah, kemudian budaya kerja yang tidak sehat akhirnya akan berdampak seperti itu. Jadi akan terjadi
iklim kerja yang tidak sehat, penuh kecurigaan, dan mengikis etos kerja. Ya. Kalau misalkan salah satu kita ada yang korupsi atau misalkan melakukan gratifikasi atau hal yang lainnya seperti itu di rumah sakit, itu akan merusak iklim atau suasana yang nyaman ya di rumah sakit. Dan tentunya kita pelan-pelan juga akan menghindar atau tidak akan bersikap baik lagi dengan orang itu gitu. Nah, itu merusak budaya kerja kita ya, akan mempengaruhi kerja kita, etos kerja kita ya. Nah, makanya itu dampak nyata korupsi jelas ya, makanya harus dihindari. Jadi integritas itu adalah kunci bersama untuk mencegah korupsi, kemudian mewujudkan Rumah Sakit Ulin Banjarmasin yang bersih dan berintegritas. Seperti itu. Memenuhi kebutuhan. Nah, kemudian apa sih bedanya gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap? Nah, ini bisa kita lihat bersama-sama ya. Kalau kita lihat berdasarkan karakteristik utama ya, gratifikasi itu cirinya pemberian dalam arti luas. Misal ada pemberian uang, pemberian barang ya, atau diskon atau fasilitas yang utama gitu ya. Nah, itu termasuk dalam gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan tugas ya. Kemudian kalau kita lihat karakteristik uang pelicin itu apa? Uang pelicin itu pemberian sejumlah uang ya atau barang yang bertujuan untuk mempermudah, memperlancar, mempercepat proses pelayanan resmi ya. Seandainya nih contoh buruk saja ya, contoh buruk mudahan tidak. Misalkan di pengaduan ada orang minta tolong ya, tapi dia ngasih uang gitu ya. Nah, supaya tujuannya lancar nih, karena dia kada hendak lawas menghadapi antrian misalkan. Tiba-tiba memberikan uang, itu termasuk uang pelicin. Dengan harapan kan dia mendapatkan layanan lebih cepat seperti itu. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian yang namanya pemerasan, kalau kita lihat karakteristik utama, itu adalah tindakan meminta secara sepihak atau memaksa seseorang memberikan sesuatu menggunakan kekuasaan, ancaman atau jabatan. Nah, ini termasuk pemerasan ya. Jadi tindakan ini juga termasuk dalam kategori korupsi. Kemudian juga suap ya. Kalau suap disuapin itu bukan ya. Nah, suap ini artinya pemberian atau janji dengan maksud agar penerima melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban. Misalkan hendak masuk ke rumah sakit Ulin, ya rekrutmen pegawai misalnya ya. Nah, ada yang memberi amplop ya, itu namanya bukan pemberian janji dan maksud agar menerima melakukan tidak melakukan tidak. Artinya sudah ada kesepakatan gitu ya, kesepakatan jika diterima akan memberikan amplop. Nah, itu kan namanya suap. Tapi kalau uang pelicin itu lebih awal ya, dilakukan. Nah, kalau kita lihat contoh yang relevan, ya, yang relevan dengan gratifikasi di lingkungan, ya. Jadi kalau gratifikasi itu menerima parsel, nah itu termasuk tuh, atau barang berharga dari rekana setelah proyek perencanaan selesai tanpa melaporkan. Nah, kalau kita lihat lagi contoh yang relevan untuk uang pelicin itu memberikan uang tip kepada petugas ya agar dokumen verifikasi perencanaan itu diterbitkan lebih cepat misalnya ya. Kalau pemerasan itu pejabat menandatangan ya, tanda tangan dokumen nih ya, administrasi perencanaan ya,
hingga staf atau rekanan menyerahkan sejumlah uang pelicin. Nah, itu termasuk pemerasan. Jadi kayak memaksa lah intinya. Pemerasan itu supaya terjadi apa namanya kepentingan-kepentingan tadi, itu namanya pemerasan. Kalau suap tadi contohnya rekan memberikan amplop uang kepada staf ya pengadaan misalkan ya atau perencanaan agar perusahaannya terpilih dalam pengadaan. Ini misalkan dalam lelang ya. Ada ada memberikan amplop gitu ya. Jadi mereka ingin dimenangkan gitu. Nah, itu namanya suap. Kata kunci kita hari ini adalah integritas. Nah, mari wujudkan lingkungan kerja yang bersih, profesional, dan berintegritas di rumah sakit Ulin. Jadi integritas bertindak jujur dan bertanggung jawab. Kemudian tolak korupsi. Nah, itu artinya menolak segala bentuk penyalahgunaan apapun. Ya. Kemudian akuntabel. Akuntabel itu transparan dalam setiap proses kerja. Kemudian melayani, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Nah, sekarang untuk tahapan evaluasi pemahaman tadi, ya ada dua soal kita berinteraksi sebentar. Soal pertama ya, siapa yang bisa menjawab buka buka suaranya atau unmute ya. Memberikan sejumlah uang kepada petugas agar suatu dokumen administrasi penting dapat diproses dan diselesaikan dengan lebih cepat dibandingkan prosedur normal adalah contoh apa? Uang Siapa yang- pelicin, uang pelicin. Betul ya, betul. Siapa tadi yang menjawab tadi? Rian, Rian. Oh, Rian, ya. Nanti nanti hadiahnya bila sudah turun nanti. Banyak kepala. Baik, yang kedua ini ada hadiahnya tapi pas aku sudah turun karena beri hadiah. Pemberian sejumlah uang kepada pejabat berwenang dengan tujuan khusus agar pejabat tersebut mengeluarkan keputusan atau kebijakan menentukan pemberian termasuk tindakan. Siapa yang bisa menjawab? Ada mungkin ulun pulang loh, Pak. Ada mungkin yang lain, yang lain. Di korupsi ini kita sama. Kita ada menjaga dulu Suap, suap. dari kita sendiri. Siapa yang menjawab? Kita sama-sama paham. Kiki, Pak. Kiki. Kiki, Aksi jawabannya adalah suap. Ya, kalau kita Yang B, lihat yang B, Pak. Yang B, Pak. ya jawabannya betul ya, suap. Jadi pemenangnya hari ini Rian dan Kiki. Baik, untuk mengenali bentuk korupsi itu tolak dengan pasti ya. Ciptakan lingkungan kerja yang berintegritas. bekerja. Kemudian Tindak pidana untuk baik birokrasi. integritas itu sendiri, marilah kita melakukan dengan hal yang benar ya. Mulai dari hal yang benar. Bahkan saat tidak ada orang lain yang melihat pun ya, kita harus tetap berintegritas. Kejujuran adalah dasar utama. Sementara anti korupsi adalah komitmen nyata kita ya dalam menjaga marwah pelayanan kesehatan di rumah sakit Ulin ya. Terima kasih, tetap semangat ya. Mari bersama wujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Sampai di sini, kalau ada yang ditanyakan silahkan. Tadi sudah, ya beri aplaus dulu untuk kita semua. Yeay. Ya, pretestnya sudah dikerjakan ya.
Sudah, Pak. Postes kah pulang, Pak? Postesnya nanti dikerjakan lagi setelah selesai acara ini saja biar tidak mengganggu waktu dalam pemberian penyuluhan ini. Baik, ada yang didiskusikan? Dan yang terakhir adalah bagaimana tindakan ini mungkin harusnya menjadi patokan bagi kita bahwa kita harus ada resiko. Contoh resiko dari korupsi Sepertinya sudah paham semua ya. Dan saya lihat tadi hasil untuk pretest sudah baik dan posttest tentunya harus lebih baik lagi ya. Tetap semangat semua, buka kameranya. Buka kameranya semua ya. Ada yel-yel sebentar ya, buka kamera dulu sebentar. Kalau nanti Ulun bilang siapa kita, rumah sakit Ulin jawabannya. Kalau rumah sakit Ulin jawabannya berintegritas ya, cegah korupsi. Nah, itu ya. Paham? Ingat ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Siapa kita? Rumah Sakit Ulin. Rumah sakit Ulin pelemahan sistem. berintegritas, tolak korupsi. Ulang sekali lagi. Ya, ulang sekali lagi. Siapa kita? Rumah Sakit Ulin. Rumah sakit Ulin Berintegritas. tolak korupsi. Tolak Tepuk tangan korupsi. untuk kita semua. Yeay. Nah, Lala berdiam lah, diam. ya. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua, kawan-kawan yang hebat, kawan-kawan yang berintegritas, kawan-kawan yang nilai kerjanya tinggi ya. Kalian orang-orang terpilih yang pilih menjadi sahabat-sahabat terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.